Saudara, di saat Teheran tengah berduka mengantarkan jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei ke peristirahatan terakhir, secara mengejutkan Amerika Serikat kembali membombardir wilayah Iran. Serangan Amerika Serikat di tengah suasana berkabung ini seketika mengubah suasana duka menjadi kemarahan. Bagaimana dengan negosiasi damai antara Amerika Serikat dengan Iran? Kita bahas bersama dengan pakar hubungan internasional dari Binus University, Mbak Tia Mariatul Kiptia, dan juga peneliti Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nostalgiawan Wahyudi. Selamat pagi Mas Wawan, saya ke Mas Wawan dulu ya. Ya, selamat pagi. Iya, Mas Wawan, kalau kita lihat bagaimana hari ini pemakaman dari Ayatullah Khamenei dan pada tanggal 11 Juli akan ada proses negosiasi kembali yang akan dilanjutkan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tapi saya ingin tahu dulu, Anda melihat dari perspektif BRIN sendiri, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat menjelang negosiasi yang akan dilakukan pada tanggal 11 Juli kemarin ini, apakah akan berdampak signifikan terhadap negosiasi yang akan berlangsung alot? Oh, pasti sekali. Jadi sangat berdampak ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat ya di tengah-tengah negosiasi yang berlangsung dan juga adanya sinyal positif tentang negosiasi yang dilakukan oleh dua belah pihak ya, misalnya Iran dengan Amerika Serikat. Seringkali ditengarai dengan adanya sabotase. Kalau saya katakan sabotase yang memicu pergolakan dan negosiasi itu kan semakin menjadi semakin alot. Dan ini bukan yang pertama, betul, bahwa Amerika selalu melakukan ini. Sebetulnya kalau kita lihat ya, ini merupakan hal yang memang kalau dalam seni diplomasi kan oleh semua negara itu dari pihak-pihak yang bernegosiasi. Jadi kita bisa melihat pertama, jadi dalam keadaan ini ketika adanya iring-iringan seremonial pemakaman Ali Khamenei dari Iran ke Irak ya. Jadi konsentrasi Iran itu pada posisi yang terpecah ya. Kita sudah tahu bahwa ketika banyak petinggi Iran yang berkunjung ke sana, ke Irak, maka pengamanan itu adalah pengamanan tingkat tinggi, high seremonial yang dilakukan dalam kondisi kritis dan perang. Dan Iran sangat menyadari itu. Karena ini akan sangat berbahaya. Kita tahu bahwa sebetulnya potensi sabotase dari intelijen Israel dan potensi pembunuhan terhadap petinggi Iran sangat tinggi. Dan itu memang selama ini ditargetkan. Dan kita juga tahu bahwa Israel tidak peduli dengan adanya negosiasi gencatan senjata ini ya, dibuktikan dengan adanya perang terhadap Lebanon tetap berlangsung. Oke. Yang kedua, delaying ini juga tercipta ketika jalur komando tinggi Iran tidak dalam posisi normal. Bisa kita katakan dalam posisi delay atau mute. Jadi memberikan ruang serang bagi Amerika Serikat, jadi ruang yang lebih longgar bagi Amerika Serikat untuk melakukan manuver-manuver. Jadi banyak ruang-ruang kosong misalnya dari kapal-kapal yang secara mudah diakses untuk dibom oleh Amerika Serikat dan juga situs-situs apa namanya militer yang penting. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya sejak awal kita melihat bahwa dalam posisi diplomasi kita melihat bahwa Amerika memang ingin menentukan, ingin interchange ya positionnya. Kita tahu bahwa dunia menghujat bahwa Amerika secara negosiasi itu setback dan tidak banyak diuntungkan dengan kemajuan diplomatik yang perbicaraan negosiasi yang dilakukan selama ini. Namun dia ingin membalikkan itu. Jadi siapa yang akan mendikte dari negosiasi ini? Jadi mencoba untuk mengubah posisi. Jadi Amerika menginginkan bahwa dia akan mengulang kembali atau membalikan posisi dia ini menjadi posisi yang lebih kuat dari yang Punya sebelumnya. posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan Ya, itu dengan Iran. yang sangat penting dalam arti memang kalau saya lihat bahwa penyerangan ini dilakukan ketika Iran dalam posisi leadership-nya delay atau mute dan itu memang sudah direncanakan. Dan perlu kita ingat bahwa penyerangan ini dilakukan di tengah upaya-upaya Amerika menghadiri dari pertemuan NATO dan ini sangat penting. Jadi saya melihat ada pergeseran dari apa namanya NATO yang cukup penting ya. Oke. Jadi pertama, tujuan Trump ke sana memang ingin menggalang dukungan dari forum NATO untuk memperkuat positioning Trump terhadap Iran. Dan pertama dia ingin menegaskan bahwa dia di sana menegaskan bahwa gencatan senjata secara sepihak sudah selesai dan juga sanksi perdagangan kembali applied ya, diberlakukan kembali. Dan ini melihat bahwa kita juga pada sisi lain melihat bahwa petinggi NATO juga mengatakan bahwa serangan Oke. Iran merupakan suatu yang perlu.
Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa posisi NATO memang sebetulnya dia enggan terlibat konflik secara langsung, tetapi Ya. dia sangat ingin masuk ke dalam Hormuz. Mereka mempunyai kepentingan bahwa Hormuz memang benar-benar kembali pada settingan awal, dalam arti tidak adanya otoritas penuh dari Iran ataupun Oman di dalam selat itu. Jadi tidak baik dengan tarif atau non tarif, NATO maupun Eropa sangat berkepentingan agar Selat Hormuz free Bisa seperti itu, kembali. tanpa ada pengaruh itu. Dan ini yang kita perlu cermati, dan kita bisa melihat bahwa pengaruh dari pertemuan NATO juga sangat penting untuk menentukan bagaimana Trump nanti ke depannya akan Bersikap. menentukan sikap terhadap negosiasi ini. Oke, kalau dari perspektif Mbak Tia bagaimana kalau kita lihat dalam pemakaman Ali Khamenei dilangsungkan di hari ini, kita tahu Amerika Serikat dan juga Iran ini kembali saling serang. Kalau menurut Mas Wawan mengatakan ini akan ada diplomasi yang dilanjutkan pada tanggal 11 Juli, rasa-rasanya kok ya akan alot begitu. Nah, membahas soal kealotan negosiasi yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juli, apakah ini situasi yang memang sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat untuk bisa dalam tanda kutip ya memiliki daya tawar di atas Iran seperti yang dikatakan oleh Mas Wawan. Lalu bagaimana dengan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta isu program nuklir Iran? Bagaimana nasib ini? Ya, saya melihat bahwa ketika mereka melakukan sign agreement ada beberapa hal yang belum selesai. Jadi ketika sekarang terjadi pemakaman dan ini adalah momentum Iran untuk show off bahwa memang banyak sekali negara yang masih mendukung dia. Dan kita tahu ada sekitar 70 negara ya, Mbak, yang menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Iran ingin menunjukkan juga kepada dunia, kepada Amerika Serikat bahwa posisinya masih banyak dukungan dari dunia internasional. Hanya saja memang sepertinya rapuh. Dari awal memang MOU ini rapuh karena memang belum terselesaikan. Jadi mereka kan ada beberapa step. Step pertama itu adalah supaya terjadi ceasefire secara permanen, tapi ternyata terjadi lagi serangan, ini kedua kali loh Mbak. Jadi ketika sudah terjadi sign agreement, mereka masih saling menyerang. Kemudian yang kedua, karena memang posisi Hormuz ini sangat strategis baik untuk pihak Amerika Serikat ataupun Iran, jadi ini harusnya diselesaikan Hormuz ini. Tapi ternyata saya tidak paham ya kenapa ada masih double blokade. Ada 2 instruksi di Hormuz. Satu instruksi dari Amerika Serikat, jadi kapal-kapal dari Timur Tengah menuju ke beberapa kawasan itu harus mengikuti 2 instruksi. Jadi kalau misalnya instruksinya mengikuti instruksi Amerika Serikat, Iran akan menyerang. Nah, Amerika ketika kapal komersial ini diserang, dia akan langsung menyerang Iran begitu. Jadi ini hal yang belum terselesaikan. Kenapa bisa? Tanda tangan di Swiss mereka sudah menyetujui poin-poin agreement ada 3 tahap, tapi prakteknya iya, konteksnya masih double blokade, Amerika masih di situ. Harusnya kan sudah ditarik. Sudah ditarik, kemudian Iran juga sudah membuka Hormuz dan tidak memungut fee. Berdasarkan poin dari agreement tersebut demikian. Tapi kalau misalnya blokade masih ada 2 instruksi di situ, artinya masih ada double blokade dong kalau 2 instruksi di situ. Nah, ini kan penyakit, Mbak. Ini adalah hal yang memang akan menyebabkan ke depan perjanjian ini rapuh dan kita tidak tahu ya nanti untuk berikutnya pertemuan antara Iran dan Amerika Serikat ini akan mulus atau tidak. Karena belum apa-apa kan sudah seperti ini begitu. Sudah susah kita menganalisisnya. Tiba-tiba lagi serangan dengan alasan Iran duluan menyerang. Tapi ketika kita cek datanya ada double instruksi di situ. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Berarti kan belum clear ketika perjanjian itu ditandatangani.